Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Abdullah yang paling ganteng dan sangat memprihatinkan. Oke, seperti biasa, saya mau berbagi ilmu dan berbagi pengalaman. Saya mau berbagi cerita ya. Cerita kali ini tentang hujan ya. Hari ini dan untuk kedepannya akan terjadi hujan terus dan hampir setiap hari kita mengalami hujan ya. Tentunya yang namanya hujan itu bisa dapat menyebabkan banjir. Maka untuk ibu-ibu dan bapak-bapak dan kawan-kawan, maka untuk mempersiapkannya adalah ban mobil bekas, pelampung ya, untuk menyelamatkan diri dari banjir ya, seperti itu ya. Yang yang namanya hujan itu kalau di seluruh daerah secara otomatis itu air penuh. Dan apabila dari desa lain sudah penuh, sudah tidak kuat nampung lagi, maka akan pindah ke desa yang lain. Seperti itu bergilir ya. Jadi walaupun hanya gerimis kecil hujannya tiap hari, akan tetapi di daerah lain belum tentu sama. Karena hujannya juga ngelincik kecil, bisa saja hujannya gede banget kan, seperti itu. Jadi di setiap daerah itu kalau yang namanya hujan itu berbeda-beda. Ada di daerah ini hujan, ada di daerah ini nggak hujan, ada di daerah ini nggak hujan. Cuma gerimis doang, seperti itu ya. Jadi tahun 2025 sekarang itu saya itu sudah dikasih tahu sama Panglima Dajjal di mata satu ya. Sudah dikasih tahu di daerah Cibogo akan ditimpa banjir. Terus saya berpikir, kalau di daerah Cibogo akan ditimpa banjir, secara otomatis itu tetangga-tetangga desa juga akan ikut banjir. Seperti itu halnya kan. Jadi di daerah Cirebon Walet lah istilahnya ya. Itu akan tertimpa banjir karena banjir itu kan banjir dari kiriman. Jadi banjir dari kiriman dari daerah lain ke tempat kita. Terus kan menyebar luas kan airnya berjalan kan dari desa ke desa kan. Seperti itu. Jadi airnya keliling kan. Terjadilah banjir seperti itu karena sungai-sungai sudah penuh meluap, tidak bisa lagi menampung seperti itu ya. Ya, jadi bagaimana cara menangani solusinya banjir? Cara menangani solusi banjir ya cuma satu, kita cuma berdoa. Berdoa kepada Allah minta keselamatan, itu aja. Supaya kita terhindar dari banjir seperti itu. Kita hanya bisa berdoa. Dan juga buat bapak-bapak, buat ibu-ibu, kalau kita mempunyai saluran air, mohon untuk dibersihkan saluran air jangan sampai mampet. Karena saluran air begitu mampet, itu akan terjadi penyebabnya banjir. Mau itu saluran got kecil, mau itu saluran sungai gede, ya itu kita harus dibersihkan dan harus kita kasih jalan air supaya air itu bisa jalan lewat dengan lancar, tidak macet ya. Seperti halnya kendaraan, apabila mengalami lampu merah, maka situ akan macet, akan bertumpuk nah di situ. Nah, begitu lampu merah selesai buka, maka akan meledaklah banyak kendaraan itu rame-rame. Begitu juga dengan air. Begitu air terus ditampung kan dari sungai kan, akhirnya dari sungai itu sudah banyak banjir kan air meledak. Nah disitulah bendungan-bendungan pun sudah tidak bisa menampung lagi, terjadilah banjir seperti itu. Jadi tetap waspada, tahun 2025 sekarang ini tetap waspada karena sekarang sudah waktunya musim hujan, sudah waktunya musim banjir ya. Jadi tetap waspada ya. Ya kita beraktivitas seperti biasa, kita kerja-kerja, kita dagang-dagang ya. Jadi nggak usah terlalu dipikirkan lah tentang masalah banjir ini karena khawatirnya akan membuat kita stres dan menjadi gila ya, seperti itu ya. Jadi hadapi saja banjir ini yang akan datang, kita
dengan sabar dan tenang dan tabah ya, seperti itu ya. Gak usah terlalu di banyak pikiran lah. Nah, kita hanya bisa pasrah kepada Allah ya, seperti itu. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, dan kawan-kawan, untuk mempersiapkan terjadinya banjir nanti yang akan datang, kita harus bisa urus dokumen dulu ya. Dokumen dulu, yang paling penting itu urus dokumen dulu, dilipat sama air supaya nggak kena air. Nah, kita ditaruh yang paling atas ya. Dokumen itu kita taruh yang paling atas supaya nggak terendam banjir, supaya tidak terhanyut bawah air. Aku sudah jauh-jauh hari sekarang sudah mempersiapkan tempat-tempat dokumen di atas plafon ya. Jadi kalau terjadinya banjir kan saya tinggal langsung ke atas plafon aja gitu. Jadi digantung macam gantungan baju. Ya paling saya pilih nanti surat-surat penting seperti KTP, KK, akte anak, ya kan, atau ijazah. Nah, itu sangat penting tuh dokumen itu untuk ditaruh yang paling atas supaya jangan terendam banjir ya, seperti itu. Jadi buat ibu-ibu, bapak-bapak, dan buat kawan-kawan, persiapkanlah mulai dari sekarang, beres-beres dan pisahkanlah antara dokumen dan baju, jangan disatukan ya. Dokumen aja semua, baju-baju semua. Nanti yang paling utama kita selamatkan dalam menghadapi banjir adalah dokumen ya. Dokumen ini paling penting ya. KK, KTP, surat nikah, buku nikah, akte anak ya, akte lahir anak, akte lahir kita, itu dokumen-dokumen penting itu. Atau surat tanah atau surat yang lainnya ya, PPKB atau STNK. Nah, ini surat-surat penting ya. Jadi surat-surat penting ini wajib kita selamatkan terlebih dahulu ya, daripada pakaian. Kalau pakaian tinggal saja, karena kalau pakaian itu bisa beli ya, bisa beli dengan harga yang murah. Nah, kalau dokumen ini, kalau ngurus ini kan susah. Pertama kita harus buat laporan keterangan dari kepolisian, surat kehilangan. Nah, ini susah nanti ngurusnya, ribet lagi. Nanti ke RT RW lagi, nanti ke kecamatan, ke kelurahan, ribet banget. Makanya yang paling utama kita dalam menghadapi banjir adalah, yang paling utama kita urus adalah surat dokumen, sekali lagi ya. Oke, sekali lagi saya ingatkan buat ibu-ibu, buat bapak-bapak, buat kawan-kawan, dalam menghadapi suasana situasi banjir ini, utamakan selamatkan itu dokumen terlebih dahulu ya. Saya ingatkan sekali lagi, buku nikah, akte anak, akte sendiri ya, surat PPKB, surat STNK, nah seperti itu, KK, KTP, itu yang harus kita selamatkan terlebih dahulu. Pisahkan antara dokumen dan baju, jangan disatuin biar gampang kita, seperti itu ya, supaya kita nggak perlu lagi ngurus-ngurus dokumen seperti itu ya. Oke, ini saja yang saya dapatkan, ilmu dan berbagi cerita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.